Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Adi Rahmat Rafael. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu array, fungsi, dan struktur. Yang pertama, array. Array adalah tipe struktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Array berdimensi 1. Ini adalah bentuk penulisannya. Tipe data, spasi nama variabel, dalam kurung ukuran. Tipe data adalah tipe data yang digunakan. Ukuran adalah ukuran yang menyatakan jumlah maksimum elemen array. Contoh pendeklarasian array seperti ini. Float adalah tipe data, spasi nil underscore akhir adalah nama array, dalam kurung 6 adalah jumlah elemen array, diakhiri dengan titik koma. Ini adalah elemen array, elemen 1, elemen 2, sampai elemen 6. Karena kita membuat jumlahnya adalah 6. Ini indeksnya. Array nil akhir. Nanti akan terisi nil akhirnya di dalam sini. Ini adalah contoh codingnya. Mari kita cobakan ke dalam aplikasi Borlansi. Ini adalah codingan program yang telah saya buat di aplikasi Borlansi. Saya akan menjalankan programnya. Dan inilah program yang dijalankan. Masukkan jumlah pegawai. Jumlah pegawai di sini adalah jumlah yang akan kita inputkan. Saya buat 3. Kita inputkan 3 buah data. Dan inilah hasil dari data yang kita inputkan. Array berdimensi 2. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Ini adalah bentuk penulisannya. Tipe data, spasi nama variabel, dalam kurung indeks pertama, dalam kurung indeks kedua. Tipe data adalah untuk menyatakan tipe data yang digunakan. Indeks pertama untuk menyatakan jumlah baris, indeks kedua untuk menyatakan jumlah kolom. Ini adalah contoh pendeklarasiannya. int adalah tipe data. Data underscore jual adalah nama array. Dalam kurung 3 yang ini adalah jumlah baris. Dan yang 3 ini adalah jumlah kolom. Diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh coding Ini adalah contoh coding
dari array berdimensi 2. Mari kita cobakan dalam aplikasi Borlansi. Ini adalah coding dari program array berdimensi 2. Saya coba jalankan. Dan ini output dari programnya. Yang kedua, fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Struktur fungsi, ini strukturnya atau bentuk penulisannya. Nama underscore fungsi, dalam kurung argumen, dalam kurung kurawal, pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah yang diakhiri dengan titik koma, ditutup dengan tutup kurung kurawal. Keterangan, nama fungsi boleh ditulis secara bebas dengan ketentuan tidak menggunakan spasi dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Yang kedua, argumen diletakkan di antara tanda kurung seperti ini yang terletak di belakang nama fungsi. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Pernyataan atau perintah diletakkan di antara tanda kurung kurawal seperti ini. Ini adalah contoh coding dan hasilnya. Mari kita cobakan pada aplikasi Borlansi. Ini adalah coding dari program fungsi. Saya akan mencoba menjalankan. Ini adalah output dari fungsi tersebut. Prototype dan parameter fungsi. Prototype merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke compiler mengenai 1. Tipe data keluaran dari fungsi, 2. Jumlah parameter yang digunakan, 3. Tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contoh, char spasi command dalam kurung char get dalam kurung 30, int spasi n tutup kurung diakhiri dengan titik koma. Parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada objek-objek tersebut didapat dari variabel-variabel yang berada pada program utama. 1. Parameter formal. Variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada di dalam definisi fungsi. 2. Parameter aktual. Variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Ini adalah bentuk penulisannya untuk parameter aktual dan untuk parameter formal. Ini adalah contoh coding dari prototype dan parameter fungsi. Mari kita cobakan pada aplikasi Borlansi. Ini adalah coding dari program prototype dan parameter fungsi.
Saya akan coba menjalankannya. Masukkan nilai 80 adalah bilangan genap. Ingin inputkan lagi? Jika iya, tekan Y. Saya akan tekan Y. Masukkan 67. 67 adalah bilangan ganjil. Tekan T untuk tidak melanjutkannya. Fungsi pengembali nilai atau return tanda kurung digunakan untuk mengirim nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang akan dikirimkan. Syarat utama dalam pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan nilai, dikarenakan nilai hasil parameter formal akan disampaikan pada nama fungsi. Ini adalah contoh codingnya, dan ini hasilnya. Mari cobakan pada aplikasi Borlansi. Ini adalah program dari fungsi return yang telah saya buat pada aplikasi Borlansi. Saya akan jalankan. Masukkan jari-jari lingkaran. Saya buat 6 dan akan keluar luas lingkaran dan keliling lingkarannya. Karena di sini telah kita buat rumusnya. Lanjut, yang ketiga adalah struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Variabel-variabel yang membentuk sebuah struktur dinamakan elemen struktur. Deklarasi struktur seperti ini. Struct, spasi nama tipe struktur, buka kurung kurawal, elemen struktur, titik koma, tutup kurung kurawal, diakhiri dengan titik koma. Atau struct, buka kurung kurawal, elemen struktur, titik koma, tutup kurung kurawal, nama tipe struktur, diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh codingnya. Dan ini adalah bentuk deklarasi struktur yang kedua. Mari kita cobakan pada aplikasi Borlansi. Ini adalah coding dari program struktur yang telah saya buat pada aplikasi Borlansi. Saya akan menjalankan programnya. Ini adalah outputnya. Inputkan NIM-nya dan nama mahasiswanya. Saya menggunakan nama saya. Dan inilah hasilnya. Struktur dengan array dan fungsi. Ini adalah bentuk deklarasinya. Struct, buka kurung kurawal, elemen struktur, titik koma, tutup kurung kurawal, nama tipe struktur, dalam kurung, jumlah indeks, diakhiri dengan titik koma.
Ini adalah contoh codingnya. Mari cobakan pada aplikasi Borlansi. Ini adalah coding dari program struktur dengan array dan fungsi. Saya akan menjalankannya. Ini adalah hasil outputnya. Data pertama, masukkan NIM, masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai akhir. Untuk data kedua, masukkan NIM, masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai akhir. Jika nilai besar dari 65, maka hasilnya akan L. Jika di bawah 65, hasilnya akan muncul huruf G, artinya gagal, dan L artinya lulus. Sekian penjelasan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.